menjumpai Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Halo, selamat pagi pemirsa. Fokus Kasus kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Kali ini Fokus Kasus akan mengetengahkan mengenai kasus pembunuhan seorang wanita yang diduga dilakukan oleh kekasihnya yang dikenalnya melalui media sosial. Jasad seorang wanita tanpa identitas ditemukan di sebuah hutan jati. Hal ini menyulitkan penyelidikan karena tidak ditemukan tanda-tanda khusus di tempat kejadian perkara. Dan bagaimana sebuah kartu berisi nama seseorang dapat mengungkap kasus pembunuhan ini? Hutan Jati Grumbul Menggala yang berada di Desa Karangtengah, Cilongok, Banyumas yang biasanya sepi, siang itu menjadi perhatian banyak orang setelah seorang warga Candi Negara, Pekuncan, menemukan sesosok mayat wanita. Ia menemukannya ketika akan buang air kecil. Jasad yang masih berbalut sweater warna merah jambu itu tergeletak di tepi jurang hutan ini. Wajahnya tidak dapat dikenali karena sebagian besar dagingnya sudah terkelupas dan tertinggal tengkorak saja. Bau busuk menebar di sekitar tempat mayat ditemukan. Celana wanita itu saat ditemukan sudah melorot. Melihat itu, diduga ia menjadi korban kekerasan seksual. Sementara itu, petugas yang memeriksa kondisi mayat menemukan sejumlah bekas benturan benda keras pada bagian kepala dan wajah. Temuan ini mengindikasikan adanya tindak penganiayaan yang dialami wanita ini sebelum ia meregang nyawa. Bau menyengat. Saya tengok-tengok, saya lihat tas pertama itu. Begitu saya lihat tas, saya tengok lagi, saya kira boneka, tapi kok ada bau gitu kan. Nah, terus saya jalan sekitar 1 meter lah dari tempat saya berdiri mau kencing tadi itu. Nah, saya jelasin, loh kok kayak mayat. Tidak adanya jati diri yang diperoleh dari mayat wanita ini menyulitkan polisi untuk mengungkap apa motif di balik pembunuhan ini. Dengan mengetahui siapa korbannya, penyelidik dapat melacak pelaku pembunuhan termasuk mengungkap apa motif dari pembunuhan ini. Petunjuk penting mulai terungkap jati diri wanita ini diperoleh ketika sebuah tas punggung ditemukan tidak jauh dari mayat. Namun saat digeledah, tidak ada identitas apapun yang menunjukkan siapa wanita itu. Namun polisi melihat sebuah kartu identitas lain atas nama Marlin Wijaya yang beralamat di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Polisi yang menghubungi nama wanita yang tertera di kartu mendapat informasi bahwa mayat itu diduga kuat adalah Sri Supartini alias Galuh Ayu Purbosari, warga Desa Karangnanas, Sokaraja, Banyumas. Dan saat polisi memeriksa di rumahnya, diketahui wanita itu sudah pergi dari rumahnya lebih sekitar 2 pekan. Namun diketahui Sri Supartini terakhir pergi bersama seorang lelaki bernama Muftiono Musahid alias Imam Sugiono alias Mustiono. Dan sejak kepergiannya malam itu, ia tidak pernah terlihat lagi. Dan berselang 9 hari setelah penemuan mayat di hutan jati itu, polisi menangkap Muftiono Musahid di rumahnya di Kedung Banteng, Banyumas. Waktu 2 minggu itu kenapa dan kita belum bisa mencari identitas korban. Masih proses pencarian identitas korban, itu pun mendapat titik dari alamat yang ditemukan itu dari Jakarta. Setelah dari Jakarta baru kemudian ke Sokaraja ketemulah alamat yang bersangkutan.
Kasus kejahatan ini menjadi pelajaran bagi banyak orang agar tidak mudah terbujuk oleh teman yang dikenalnya melalui media sosial. Dari sejumlah kasus yang terjadi, pelaku kejahatan banyak memanfaatkan jejaring sosial untuk menjerat korbannya. Tersangka Muftiono Musahid mengungkapkan dirinya sudah mengenal Sri Supartini 3 tahun silam melalui media sosial. Ketika itu, korban sedang bekerja di Taiwan. Melalui jejaring sosial, korban yang menggunakan nama Galuh Ayu Purbosari kerap mengobrol hingga terjalin kedekatan dengan tersangka yang dimanfaatkannya dengan meminjam uang hingga 6 juta rupiah. Korban mengirimkannya kepada lelaki itu karena yakin tersangka sebagai kekasihnya akan menikahinya. Saat itu ia tidak tahu Muftiono Musahid sudah memiliki anak dan istri. Dan ketika kembali ke Indonesia, hubungan keduanya terus berlanjut. Pasangan gelap ini berkencan di tempat-tempat yang tidak diketahui oleh keluarga tersangka. Namun keluarga Sri Supartini mengenalinya sebagai teman dekat korban. Berarti udah kenal Tidak kenal. di mana Pak? Kenal nggak tahu. Nggak tahu kenalnya di mana, nggak tahu. Artinya udah kenal deket ya. Kenal dekat. Mau jadi, Dia katanya mau dinikah. mau katanya mau dinikah. Akhir-akhirnya malah jadi korban. Korban juga pernah mengungkapkan kepada tetangganya mengenai janji-janji manis tersangka mengenai kedekatan hubungan mereka selama ini. Namun ia menjadi kecewa karena ternyata lelaki yang dikenalnya itu sudah terikat perkawinan. Hal yang berbeda ketika mereka memadu kasih. Kalau kerjanya memang waktu kemarin udah 2 tahun yang kemarin tuh biasanya sih kerja di Taiwan, ya TKW di sana. Cuma udah 2 tahun ini, 2 tahun apa 1 tahun ya? Ya sekitar 2 tahunan lah, kurang lebih 2 tahun itu sudah ada di sini. Tapi jarang di sini, jarang di kampung sini, di rumahnya sendiri, di rumah kakaknya sana Jakarta. Kalau sama pelakunya ada yang kenal? Sama pelakunya ya cuma sekitar sekilas kalau itu Mbak Srinya itu cerita, Oh, cerita sama apa? teman-teman. Iya, kalau melihat orangnya belum pernah. Memang niat mau serius ya? Niatnya ya, katanya Mbak Sri itu memang niatnya mau serius. Seseorang dapat terlena janji-janji ketika sedang dimabuk cinta. Lalu mengapa lelaki itu menganiaya kekasih gelapnya? Ataukah ia tidak setuju dengan kepergian wanita itu? Ataukah ada sebab lain? Ini handphone korban yang diambil oleh tersangka. Kepada penyidik di Mapolres Banyumas, tersangka mengungkapkan pembunuhan itu berawal ketika korban memintanya diantar ke stasiun Purwokerto. Wanita berusia 41 tahun itu berencana akan ke Batam untuk bekerja. Korban memberikan pilihan kepada Muftiono, mengembalikan uangnya atau turut pergi menemaninya ke Batam. Tersangka menolak untuk pergi. Namun tersangka kemudian membujuk korban untuk pergi ke Curug Cipendok, Banyumas. Keduanya lalu berboncengan sepeda motor. Namun sepanjang perjalanan, keduanya terus bertengkar mengenai uang yang dipakai Muftiono. Tersangka menjadi naik pitam. Dan setibanya di hutan jati, Muftiono menghentikan sepeda motornya dan menganiaya kekasih gelapnya itu hingga tak bernyawa. Lalu untuk menghilangkan jejak kejahatannya, ia melemparkan tubuh korban ke jurang. Dia maksa kalau saya tidak bisa mengembalikan uang, saya harus ikut Batam. Kamu pinjam uang berapa banyak? Saya tidak pinjam, dia yang kirim sendiri ke saya. Oh, berapa banyak? Sekitar 6 juta. 6 juta. Tapi saya sudah mengembalikan Berapa kali? 4 kali. 4 kali. Tapi saya sudah mengembalikan 1.300.000 Terus? waktu sebelum Lebaran. Ini menjalin hubungan dengan korban, ya kan? Ya, dengan korban.
Kemudian dia melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa dengan cara diapakan? Dicekik. Seseorang yang diduga terlibat kejahatan dapat saja dilepaskan bila tidak ada bukti yang mendukung sangkaan itu. Namun dalam kasus ini, polisi mendapatkan sejumlah bukti yang menguatkan dugaan keterlibatan lelaki ini dalam pembunuhan kekasih gelapnya. 4 pekan setelah Muftiono Musahir alias Imam Sugiono membunuh kekasih gelapnya, polisi melakukan rekonstruksi di tempat kejadian. Dan dari hasil penyelidikan serta penyidikan ini, polisi menetapkan Muftiono sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan Sri Supartini yang bermotifkan rasa kesalnya terhadap wanita itu karena selalu ditagih janji-janjinya. Lelaki ini diduga telah melakukan pembunuhan dan ia dijerat pasal 338 KUHP karena diduga telah menghilangkan nyawa orang lain. Ancaman pidana maksimal untuk pelaku kejahatan ini berupa kurungan penjara selama 15 tahun. Timbulnya niat sesaat setelah dia mengalami bingung ya, istilah gitu ya, dalam permasalahan berkaitan dengan korban, maka timbul niat untuk nyawa korban. Semakin panik ketika dia kemudian mencoba untuk mencekik, maka kemudian semakin dilakukan sempurna perbuatan. Dan ini dibuktikan kalau dia merencanakan pasti kan menggunakan alat-alat tertentu. Dia tidak menggunakan peralatan tertentu apapun, menggunakan tangan dan memanfaatkan kelemahan korban. Jadi menurut saya murni ke 338. Selain itu, polisi menemukan fakta lain. Tersangka Muftiono ternyata seorang residivis dalam kasus pencurian dan penganiayaan. Ia pernah dihukum atas kejahatan itu dengan menjalani kurungan penjara. Tayangan tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Fokus Kasus. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa.